I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan cara menghitung PPh pasal 21 dengan bonus. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Saya akan menjelaskan cara menghitung PPh pasal 21 dengan bonus, yaitu menggunakan dasar hukum Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang berlaku mulai Januari tahun 2022. Di sini perubahannya yaitu dilihat dari tarif pajaknya. Jadi perubahan Undang-Undang HPP yaitu dari tarif pajaknya. Lapisan pajak berubah menjadi 5, jadi ada 5 lapisan, yaitu dimulai dari penghasilan 0 sampai 60 juta 5%, yang awalnya 0 sampai 50 juta. Lalu berikutnya penghasilan 60 juta sampai dengan 250 juta itu 15%. Yang ketiga penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta yaitu 25%. Lapisan yang keempat yaitu penghasilan 500 juta sampai dengan 5 miliar, maka tarif pajaknya 30%. Dan yang terakhir penghasilan di atas 5 miliar, penghasilan di atas 5 miliar yaitu tarif pajaknya 35%. Jadi saya akan membuat contoh soal menghitung PPh pasal 21 dengan bonus. Di sini ada pada tahun 2022, Sugeng bekerja pada PT Anugrah dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp7.500.000 dan membayar iuran pensiun Rp60.000 per bulan. Ia menikah dengan 2 orang anak. Dalam tahun yang bersangkutan, Sugeng menerima bonus sebesar Rp15 juta. Jadi saya akan menghitung yang pertama yaitu PPh pasal 21 atas gaji dan bonusnya. Untuk yang pertama, PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Gaji setahun yaitu 12 bulan dikali 7.500.000, penghasilannya 7.500.000, maka didapatlah gajinya setahun 90 juta rupiah. Lalu mendapatkan bonus sebesar 15 juta rupiah. Maka kita tulis untuk bonusnya yaitu 15 juta rupiah. Penghasilan bruto setahun yaitu gaji setahun ditambah dengan bonus, maka didapatlah 105 juta rupiah. Ini merupakan penghasilan bruto setahun. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan yaitu 5% dikali 105 juta rupiah atau penghasilan bruto. Yaitu 5.250.000 rupiah. Untuk biaya jabatan maksimal 6 juta rupiah. Jadi ini karena tidak sampai dengan maksimal, kita tulis sesuai dengan perhitungan. Iuran pensiun yaitu di sini di soal sebesar 60.000 per bulan, maka kita hitung 12 dikali 60.000 yaitu 1 tahun dikali 60.000, maka iuran pensiunnya sebesar Rp720.000. Semua ditambahkan. Inilah yang dikurangkan. Hasil dari penghasilan bruto setahun 105 juta rupiah dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, maka dinamakan penghasilan bersih setahun. Penghasilan bersih setahunnya yaitu 99 juta 30.000 rupiah. Sedangkan di sini Sugeng menikah dengan 2 orang anak,
yaitu PTKP setahun K2 sebesar Rp67.500.000. Jadi Rp67.500.000 ini didapat dari wajib pajak orang pribadi atau pekerjanya sebesar Rp54 juta. Jadi ini Rp54 juta. Ditambah dengan menikah sebesar Rp4.500.000 dan mempunyai anak, satu orang anak yaitu Rp4.500.000. Sedangkan di sini kita bisa lihat menikah mempunyai 2 orang anak. Jadi 2 dikali Rp4.500.000 didapatlah Rp9 juta. Maka untuk PTKP-nya, jadi PTKP-nya sebesar Rp67.500.000. Sehingga penghasilan bersih setahun dikurangi dengan PTKP inilah yang dinamakan penghasilan kena pajak, yaitu sebesar Rp31.530.000. Dari sini kita bisa menghitung PPh pasal 21 atas gaji dan bonus, yaitu sebesar %5 dikali Rp31.530.000, maka didapatlah PPh pasal 21 atas bonus sebesar Rp1.576.500. Ini merupakan PPh pasal 21 atas bonus. Berikutnya kita menghitung PPh pasal 21 atas gaji. Jadi cara perhitungannya sama. Di sini PPh pasal 21 atas gaji, jadi hanya gajinya saja. Gaji setahun yaitu 12 dikali Rp7.500.000, maka didapatlah Rp90 juta. Dikurangi dengan biaya jabatan 5% dikali Rp90 juta, maka didapat Rp4.500.000. Iuran pensiun 12 dikali Rp60.000. Pengurangan biaya jabatan ditambahkan dengan iuran pensiun, inilah biaya yang boleh dikurangkan menurut peraturan PPh pasal 21, yaitu sebesar Rp5.220.000. Gaji setahun kita kurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, maka didapatlah penghasilan neto setahun yaitu sebesar Rp84.780.000. Lalu PTKP setahun atau kawin mempunyai 2 anak yaitu sebesar Rp67.500.000. Ini sama ya seperti penghitungan tadi, yaitu wajib pajak orang pribadi ditambah dengan menikah dan ditambah dengan 2 orang anak. Sehingga PTKP-nya Rp67.500.000. Dari sini, penghasilan bersih setahun dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka didapatlah PKP-nya atau penghasilan kena pajak sebesar Rp17.280.000. Maka PPh pasal 21 atas gaji, yaitu 5% dikali Rp17.280.000, maka didapatlah sebesar Rp864.000. Berikutnya, kita hitung PPh pasal 21 atas bonus. Jadi dari PPh pasal 21 atas gaji dan bonus, kita kurangi dengan PPh pasal 21 atas gaji. Jadi penghasilan gaji dan bonus digabung, lalu dikurangi dengan penghasilan gaji saja. Maka didapatlah penghasilan atas gaji dan bonus kita dapat. Di sini penghasilan gaji dan bonus yaitu sebesar Rp1.576.500. Ini merupakan PPh atas gaji dan bonus. Lalu kita ambil PPh atas gaji. PPh atas gaji di sini
sebesar 864.000. Maka kita kurangi PPh atas gaji dan bonus, kita kurangi PPh atas gaji. Maka didapatlah ini merupakan PPh pasal 21 atas bonus, yaitu sebesar Rp712.500. Jadi inilah cara menghitung PPh pasal 21 dengan bonus, yaitu kita menghitung penghasilan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus terlebih dahulu. Lalu berikutnya kita menghitung PPh pasal 21 atas gaji. Dari perhitungan PPh pasal 21 atas bonus dan gaji kita kurangi dengan PPh pasal 21 atas gaji. Ini dinamakan PPh pasal 21 atas bonus. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.